Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya pada hari ini. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Firantika. Kalian dapat menyebutnya dengan Teh Vika atau Bu Vika. Saya adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan angkatan 17 yang sedang melakukan PLP di SMP Al-Falah. Jadi pada materi hari ini kita akan belajar tentang bab mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan juga malu. Nah, jadi di sini dari kalian pasti udah sering mendengar kata-kata dari jujur, kata-kata dari santun, dan juga malu. Jadi definisi dari jujur, santun, dan malu itu apa? Nah, di sini kita akan lebih merinci lagi membahas tentang ketiga sikap tersebut. Yang pertama ada jujur. Nah, sekarang coba kalian jawab. Jujur itu apa sih? Yang kalian tahu definisi dari sikap jujur itu apa? Oke, sudah dijawab. Nah, sekarang Ibu akan lebih menjelaskan secara merinci. Jujur adalah ketika seseorang tersebut berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, jadi ketika seseorang berkata apa adanya dan ketika seorang itu berkata dengan sebagaimana mestinya, seseorang tersebut telah melakukan sebuah kejujuran. Kenapa kejujuran ini sangat penting? Nah, karena dalam kehidupan kita kan makhluk sosialisasi. Jadi tanpa kejujuran tidak akan ada suatu kepercayaan. Nah, dari kejujuran tersebut juga hidup kita akan lebih damai dan lebih tentram. Ada contoh beberapa kasus yang melibatkan kejujuran dalam lingkungan kita. Misalkan seorang siswa mengerjakan soal-soal dengan jujur. Nah, jadi kejujuran di sekolah itu ada misalkan si siswa tersebut mengerjakan ujiannya dengan tidak mencontek. Nah, terus ada juga aparat negara. Aparat negara memimpin negara dengan jujur. Ketika aparat negara mengerjakan sesuatu dengan jujur, maka sudah tidak akan ada lagi suatu korupsi, suatu penindasan rakyat, pemerasan rakyat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada juga wasit. Nah, ketika wasit itu memimpin suatu pertandingan, dia akan menjaga pertandingan tersebut hingga berjalan dengan damai, tanpa ada manipulasi dalam pertandingan tersebut. Oke, sampai sini paham ya contoh dari kehidupan sehari-harinya. Nah, kita akan berbicara tentang dampak apabila kejujuran itu ditiadakan. Apabila kejujuran ditiadakan, maka akan terjadi suatu kehancuran, suatu malapetaka, fitnah memfitnah, jatuh menjatuhkan. Nah, hingga terjadi suatu krisis kepercayaan. Coba kalian bayangkan, kalau misalkan ada krisis kepercayaan, maka manusia akan menjadi rumit, habis itu sulit untuk percaya, dan juga yang paling penting adalah dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus membiasakan sifat jujur dan juga menjauhi dusta. Apabila kita sudah jujur, habis itu juga kita amanah dalam segala hal, itu dapat menjadikan generasi unggul di zaman era milenial sekarang. Nah, yang kedua materi kita ada sikap santun. Nah, dari sikap santun ini apa sih? Sikap santun adalah suatu perbuatan atau perkataan yang lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seorang akan terlihat dari dua hal. Jadi kesantunan orang itu terlihat dari dua aspek. Yang pertama dari ucapannya, dan yang kedua dari tingkah lakunya. Ucapannya bagaimana, Bu? Biasanya orang yang santun itu cenderung dengan berlemah lembut, dan juga ucapannya itu terjaga. Jadi apabila kalian telah menerapkan sifat santun dalam kehidupan kalian, maka kalian akan menjauhi sikap-sikap yang buruk atau juga perkataan-perkataan yang jelek. Sopan santun kenapa menjadi sangat penting?
Nah, karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menerapkan sebuah sikap sopan santun tersebut agar kita lebih dihargai oleh orang lain dan juga dapat memberikan kenyamanan atau rasa aman kepada orang lain. Misalkan kalian berteman dengan orang yang sopan santun, pasti kalian akan bahagia kan? Pasti kalian akan merasa bahwa orang tersebut adalah orang yang baik dan dapat dipercaya. Berbeda atau bertolak belakang dengan misalkan kalian bertemu atau berteman dengan orang-orang yang kurang sopan. Kalian akan merasa kurang nyaman, kalian akan merasa kurang menghargai orang tersebut. Nah, maka dari itu wajib bagi kita untuk menjaga sikap kita untuk tetap berbuat santun dalam ucapan maupun dalam tindakan kita sehari-hari. Sekarang Ibu akan memberikan contoh dari sikap santun dari lingkup terkecil dulu, dari lingkup sekolah. Contoh sopan santun di sekolah itu seperti apa, Bu? Nah, misalkan kalau kalian ketemu sama temennya, kalian senyum ke temennya, itu dapat menerapkan sifat sopan santun tersebut. Kalian juga dapat salam ke temannya, ketemu kalian di jalan, Assalamualaikum. Nah, itu juga dapat menerapkan sikap santun tersebut. Yang kedua, ada juga menghormati kakak kelas. Menghormati kakak kelas juga disebut dengan sikap santun. Menghormati guru. Nah, jadi kalian ke kakak kelas atau ke guru juga harus ada rasa penghormatan atau rasa santun tersebut. Selanjutnya ada memenuhi tata tertib sekolah. Memenuhi tata tertib sekolah juga masuk dalam sikap santun. Terus ada juga menghormati orang tua. Kita harus berlemah lembut terhadap orang tua. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang manfaat dari sikap santun. Manfaat dari sikap santun diantara ada apa aja, Bu? Nah, yang pertama itu kita akan mudah diterima. Biasanya orang yang jujur, biasanya orang yang santun dalam perkataannya atau perbuatannya, dia akan lebih mudah diterima di berbagai lingkungan. Entah itu lingkungan sekolah, entah itu lingkungan lembaga, ataupun lingkungan di luar sekolah. Karena orang yang santun akan lebih dihargai oleh orang lain dan dapat diterima pula dalam suatu komunitas. Yang kedua, manfaat dari sikap santun tersebut adalah dapat menunjang kesuksesan. Apa hubungannya, Bu, antara menunjang kesuksesan dengan sikap santun? Jadi Ibu akan menjelaskan ya. Biasanya orang yang santun, mereka cenderung dapat diterima di berbagai sosial atau di berbagai kalangan. Karena mereka mempunyai relasi yang luas. Mereka juga memberikan rasa nyaman kepada lingkungan mereka dan mereka dapat dipercaya oleh banyak orang. Maka dari itu, orang sukses biasanya memiliki relasi yang luas. Dan relasi yang luas didapatkan ketika kita bersikap santun dengan orang lain. Nah, poin ketiga ada juga dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin paling pentingnya. Jadi santun itu sangat penting sekali karena ini lebih penting daripada ilmu atau apapun yang kalian punya. Karena adab itu benar-benar di atas dari segala sesuatu. Kalian pernah mendengar bahwasannya ada dalil al-adabu fauqal ilmi, yaitu adalah adab di atas ilmu. Jadi ilmu tanpa adab itu sama dengan bohong. Jadi ketika kalian berilmu, ketika kalian beradab, kalian dapat menjadi pribadi yang unggul. Nah, selanjutnya kita membahas tentang rasa malu. Nah, jadi malu itu apa, Bu? Nah, malu adalah ketika kita dapat menahan diri kita dari suatu perbuatan yang jelek, dari suatu perbuatan yang keji, maupun dari perbuatan yang kotor. Nah, sifat malu itu datangnya dari dua aspek. Apa aja? Aspek yang benar-benar dari dalam diri kita, adapun juga malu yang dilatih. Meskipun demikian, kita juga harus tetap melatih diri kita agar tetap terjaga dari rasa malu. Biasanya orang yang
memiliki rasa malu cenderung akan mencegah dirinya dan mendorong dirinya jauh dari suatu kemaksiatan. Kenapa? Karena selama rasa malu masih terpelihara dalam diri kita, seseorang akan terlatih untuk reflection dirinya dalam suatu kebaikan. Nah, seorang pejabat yang memiliki rasa malu, maka mereka akan melindungi diri mereka dari korupsi, dari penindasan rakyat, dan lain sebagainya. Seorang hakim yang memiliki rasa malu, mereka akan menjaga dirinya dari suapan uang ataupun juga sogokan uang dari berbagai pihak yang menyokong mereka untuk berbuat kecurangan. Dan juga cara berpakaian. Kenapa cara berpakaian? Karena biasanya orang yang memiliki rasa malu, mereka akan takut kepada adab Allah. Mereka akan menjaga cara pakaian mereka, mereka akan menutup diri mereka, mereka akan menutup aurat mereka sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Nah, ada dampaknya juga. Kalau misalkan kita jauh dari rasa malu, misalkan orang yang jauh dari rasa malu, mereka akan cenderung melakukan suatu kemaksiatan. Mereka merasa bahwa diri mereka tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sering mengumbar auratnya, mereka sering berbuat kedoliman ataupun juga kedustaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi anak-anak, malu ini juga sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-haya'u minal iman, karena malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi kita harus senantiasa menjaga diri kita dari sikap malu, dan juga menjaga sikap santun dan juga jujur. Dari 3 sifat tersebut, apabila kita dapat menjaganya, maka terciptalah generasi-generasi milenial yang unggul. Oke, tidak terasa materi kita pada hari ini telah berakhir. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu tugaskan kepada kalian untuk membuat resume dari ketiga sikap tersebut. Boleh berbentuk teks ataupun boleh dalam bentuk video. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ma'atamaniyatu bittaufiqi wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.